Selamat pagi yang leader, kita mau siapkan hati kita mau puji nama Tuhan. Sebelum kita dengarkan khotbah dari Coach Andre, kita sama-sama mau siapkan hati kita. Tetap semangat ya mengikuti ujian modul. Kita sama-sama percaya kalian akan dapatkan nilai yang terbaik. Tetap semangat ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk pagi yang indah, pagi yang Kau berikan kepada setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur karena Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang baik dalam setiap hidup kami, dalam setiap hidup yang leader. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang merancangkan yang terbaik untuk setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi yang leader akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang berbicara kepada setiap yang leader yang ada. Berkati yang leader Tuhan, supaya mereka menangkap apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan. Biar yang leader ini seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Biar yang leader ini seperti anak panah di tangan pahlawan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan yang leader dalam tangan-Mu. Engkau adalah pahlawan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami. Dalam nama Yesus. Amin. Sama-sama kita mau dengarkan firman Tuhan sama-sama. Jangan keluar dari YouTube ini ya. Kita mau dengarkan sama-sama. Shalom, selamat pagi yang leaders. Ini pagi yang luar biasa. Amin. Setiap hari yang kita lewati, kasih penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Ya, kalian sudah diajak memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, serta meninggikan nama Tuhan. Saat ini kita mau sama-sama dengar apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Oke, Tuhan mau seperti apa sih dalam hidup kita? Biarlah Tuhan selalu bawa kita semakin mendekat pada Dia. Amin. Ya, ada sukacita di pagi hari ini. Ingat, selalu baru penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Selalu baru. Dan selalu ada sukacita yang baru, selalu baru. Setiap hari yang Tuhan sediakan dalam hidup ini. Oke ya, yuk kita sama-sama lihat di dalam ya, Kejadian 14 ya. Saya nggak akan baca semuanya ya. Kejadian 14 ya. Ya, young leader semuanya bisa melihat di rumah masing-masing. Kejadian 14 itu kita diperhadapkan dalam satu sisi ya. Misal saat ini kalian diperhadapkan dalam satu sisi ya. Terima berkat Tuhan atau cari Tuhan. Ya. Kalian diperhadapkan ya. Gampangannya gini. Ini ada duit, ini ada Tuhan. Misalnya seperti itu ya. Ada duit sama Tuhan. Kalian pilih yang mana? Saya yakin semuanya akan jawab pilih Tuhan gitu ya. Tapi realita yang kalian hadapi itu seringkali membuat kita seringkali jujur. Kita milih apa? Milih duitnya. Ya enggak? Ya, kita seringkali ketika diperhadapkan dalam kondisi real ya. Kalau secara ngomong gini, pilih mana duit apa Tuhan? Tuhan gitu ya. Tapi kalau kita diperhadapkan dengan sisi yang sebenarnya dalam kehidupan ini, kita seringkali akan milih duitnya daripada Tuhan. Contoh paling simpel apa? Misalnya kalian punya bapak ibu kalian ya, papa mama kalian yang kerja. Tiba-tiba hari Minggu harus kerja. Dan tidak akan bisa ibadah gitu ya. Kebanyakan pilih siapa mana? Ngelembur sih wis ya gitu ya. Karena apa? Kos Andri ngalami dulu waktu Kos Andri kerja sekuler ya, kerja di perusahaan gitu ya. Kos Andri milih apa? Tak ngelembur sih itu Kos Andri ngalami seperti itu ya. Nantilah kekerjakan besok masih ada hari Minggu lagi minggu depan kan gitu ya. Jadi kerja dulu. Minggu depan tawarin lembur lagi. Ya, lembur lagi. Minggu depan lembur lagi ya. Akhirnya lama-lama udah lama ya gak kerja gitu. Itu yang Kos Andri alami waktu itu. Ya. Coba kita renungkan dalam diri kalian masing-masing misalnya. Ketika ada tawaran yang paling simpel lah. Yuk hari ini jalan-jalan yuk. Padahal itu hari Minggu ya. Yuk jalan-jalan yuk. Atau kalian enggak aku mau ke gereja dulu. Ayo coba jawab dengan jujur. Kalian pilih yang mana? Ke gereja dulu atau jalan-jalan dulu kan gitu ya. Ketika ditawari sama om kalian, tante ya. Sama saudara-saudara kalian yang lain. Tawarin yuk jalan-jalan yuk jalan-jalan ke sini ya. Atau kemana? Itu hari Minggu kira-kira aduh saya mau ke gereja apa jalan-jalan ya. Jujur lah Kos Andri sering temuin apa banyak anak-anak yang milih apa jalan-jalan dulu ya kan. Nah gitu enggak apa-apa ya, kita sama-sama belajar untuk cari yang terbaik ya, untuk lebih mengerti yang baik. Di sini kita di Kejadian pasal 14 tadi ya. Di Kejadian pasal 14 ini tadi ya. Ini Abram diperhadapkan, namanya masih Abram, bukan Abraham ya. Namanya masih Abram. Dia diperhadapkan di suatu tempat, dia ketemu dengan Raja Salem dan Raja Sodom. Ya.
Ketika ketemu dua sisi itu, yang pertama dia temuin siapa? Raja Salem atau Melkisedek. Dia nggak peduli. Padahal Raja Sodom ini nawarkan apa? Semua harta ini buat kamu ya. Wah itu, hartanya ini buat kamu semua. Disok-soki di depannya. Tapi dalam hidupnya dia cari siapa? Raja Salem atau Melkisedek ini. Dia lebih milih ketemu sama Raja Salem ini atau Melkisedek ini daripada mencari yang bukan dari Tuhan. Efek sampingnya gimana? Kalau kita lihat ke belakangnya dalam kehidupan Abraham, padahal dia belum jadi Abraham loh ya, belum ditambahi Tuhan, belum semakin kenal Tuhan, belum semakin melekat sama Tuhan, tapi namanya masih Abraham ya. Itu ketika seperti itu kita lihat endingnya, bahkan sampai saat ini kita pun disebut siapa? Anak-anak Abraham. Keren ya. Karena apa? Dia percaya penuh sama Tuhan. Dia tidak mengandalkan apa yang orang lihat, physically, duit dan sebagainya gitu ya. Dia lebih mengandalkan nempel sama Tuhan, mengutamakan Tuhan. Ketika diberhadapkan dengan dua sisi yang menyenangkan gitu ya, yang kebanyakan dari kita memilih duitnya daripada Tuhan, ketika diperhadapkan di sisi ini, dia milih Tuhan. Sebenarnya kalau kita renungkan sendiri, sebenarnya Tuhan tuh pilih kita yang mana sih gitu loh ya. Apa saya salah kalau saya milih duit gitu kan gitu. Ketika kita berhadapan, kita bekerja, apakah salah? Sebenarnya nggak salah. Kita bekerja nggak salah. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ketika kita bekerja dan tidak pernah ingat siapa Tuhan kita. Itu permasalahannya. Ya, kita lebih mengutamakan pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan lebih dari segalanya dibandingkan Tuhan. Itu yang salah. Karena Tuhan kepingin kita Tuhan itu yang utama dalam hidup kita. Ya, Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Ya, belajar kita untuk semakin melekat sama Tuhan, ngandalin Tuhan. Ya, yuk kita lihat lagi dalam satu ayat. Ya. Ulangan 6 ayat yang ke-5. Oke, bisa dilihat dulu. Ulangan 6 ayat yang ke-5. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Oke, udah siap? Ulangan 6 ayat yang ke-5. Coach Andre bacakan ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Tuhan minta apa? Segenap. Segenap apa? Oh, sepenuhnya. Sepenuhnya kalian ngasihin Tuhan. Kalau kalian dalam pertimbangan sering milih yang di luar Tuhan, itu Tuhan tidak mau dalam hidup kita. Oke, sama-sama belajar ya, sama-sama belajar dari kita mengasihi duit. Yuk bergeser, yuk kasih itu digeser untuk mengasihi Tuhan. Digeser untuk semakin melekat sama Tuhan, ngandalin Tuhan dalam hidup ini. Ya, minggu kemarin hari Jumat, Sabtu, Minggu, Coach Andre itu diberhadapkan dengan satu sisi. Kepingin biasanya weekend senangnya apa? Kumpul keluarga ya. Ya, ada yang bilang apa? Quality time dengan keluarga ya. Ini saya lagi quality time dengan keluarga kecil gua gitu loh. Ya, kepingin kan orang tua anak-anak ditungguin orang tuanya di saat weekend gitu ya. Ngerjain banyak bareng-bareng gitu ya di weekend itu. Nah, waktu weekend kemarin, minggu kemarin, itu hari Jumat, Sabtu, Minggu, Coach Andre diberhadapkan tiba-tiba dapat jatah ngisi renungan di beberapa tempat ya. Di beberapa tempat, dan itu jujur Coach Andre kepinginnya istirahat santai gitu ya, kepingin santai tapi harus keliling di beberapa tempat seperti itu. Ketika diberhadapkan dengan sisi itu, mau nolak sebenarnya, jujur lah masih penting takdir. Aku tak kepingin kumpul lah sama keluargaku dari Senin sampai Jumat saya nggak kumpul. Ini Jumat pulang sudah dikasih kabar seperti itu, sampai Minggu jadwalnya. Waduh gimana nih. Tapi Coach Andre belajar di titik itu. Daging Coach Andre bilang apa? Kepingin ini kumpul lah sama keluarga. Tapi Coach Andre belajar, ya udah enggak apa-apa, saya ambil pelayanan itu. Oke. Jadi Jumat malam sampai jam 10 ya. Terus Sabtu kasih nggak sampai malam-malam, tapi juga udah capek. Sabtu tuh dari pagi ada acara pasar murah, terus keliling di beberapa tempat, pulang ke rumah itu baru sampai jam 7 baru sampai rumah. Minggunya sama, terus keliling sampai jam 10 malam. Baru pulang setengah 10, bener, pulang setengah 10, Coach Andre sampai rumah jam 10 malam. Ya, belajar di titik seperti itu kita coba senangin Tuhan. Ya, belajar untuk senangkan Tuhan. Oke,
apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, kita semua tujuan satu, menyenangkan hati Tuhan. Ya enggak? Kalau Tuhan disenangkan, coba kalau kalian punya bapakmu itu buat seneng, kira-kira apa yang kamu minta diberi enggak? Pasti diberikan. Ya, kamu kerja di perusahaan itu senang dengan kamu dapat apa? Bonus, ya toh, dapat insentif, dapat tambahan gaji dan sebagainya. Kenapa? Disukakan. Ya enggak? Kalau ada mikir kenaikan, ingatnya kalian sih. Ini loh, si A ini kalau kerja sama aku luar biasa, udah tambah aja gajinya. Iya enggak? Tidak akan eman-eman perusahaan untuk menambah gaji karyawan yang berkualitas. Ya. Tapi dengan satu syarat, kerjakan semuanya dengan segenap hati, dengan maksimal. Ya, dengan maksimal, maka Tuhan akan berikan hal yang luar biasa dalam hidup kalian. Oke? Belajar dilihat seperti itu. Seperti pengalaman kosan dari kemarin minggu itu ya. Ketika mengerjakan semuanya, capek enggak? Capek. Ya. Secara daging enak enggak? Sebetulnya enggak enak karena tempatnya blusuk-blusuk, harus nyari mapping gitu ya, nyari tempatnya sampai ke sasar-sasar gitu. Tapi Kosati belajar untuk menyukakan hati Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika semua itu selesai dikerjakan, ada kepuasan tersendiri dalam hidup Tuhan. Tuhan, terima kasih. Saya sudah diizinkan untuk menyukakan Engkau. Ya, untuk menyukakan Tuhan dengan apa yang bisa kita kerjakan. Oke? Ya. Ayat yang terakhir kita mau lihat. Ayat yang sangat umum yang sering kali kalian dapatkan juga, Matius 6 ayat 33. Ya, Matius 6 ayat 33. Ya, udah dapat belum? Oke. Nanti bacakan ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kunci pertama apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pertama ngapain? Utamakan Tuhan, ya, utamakan. Maka semuanya itu apa? Ya kebutuhan kita, keinginan kita, apapun yang kita, ya. Maka semuanya itu apa? Akan ditambahkan kepadamu. Amin. Contohnya gini, kalian beli mobil nanti dapat kerudungnya mobil itu, tutupnya mobil gitu. Tapi kalian sering kejar tudungnya mobil, tidak pernah kejar mobilnya. Maka kalian gak akan pernah dapat tudungnya itu. Karena tudung kerudung mobil itu cuma tambahan saja, ya, bukan yang utama. Begitu juga dengan hidup kita. Berkat Tuhan itu cuma tambahan aja. Yang paling utama dalam hidup ini adalah apa? Kita cari Tuhan dulu, kita senangkan Tuhan, maka yang lainnya mengikuti. Ya enggak? Kayak misalnya beli rumah Bu, nanti dapat bonus AC. Tiba-tiba kamu datang ke penjualnya, Pak, saya mau AC-nya saja. Ya udah bisa, harus beli rumah dulu baru dapat AC gratis. Loh saya mau AC-nya gratis kok. Nggak bisa, kan gitu ya ya. Karena harusnya memang beli rumah nanti dapat AC gratis. Tapi sering kali dalam hidup kita, sering kali kita ngejar bonus-bonusnya tadi. Ya, seperti ini, beli sepeda ya, nanti dapat botol tempat minumnya. Yang gitu ya. Kan sekarang lagi ngetren sepeda ya, beli sepeda nanti dapat botol tempat minum, bisa buat pas jalan-jalan buat minum. Tiba-tiba kamu datang sama penjual, Pak, saya tak minta itu botol minumnya, dikasih nggak? Sampai kapanpun nggak bakal dikasih. Pak, saya mau botol minumnya aja. Penjualnya bilang, nggak bisa Bu, harus beli sepeda dulu, baru tak kasih ini botol minumnya. Tapi kita sering kali datang apa? Saya mau botol minumnya aja, pokoknya sepedanya enggak. Ya enggak bisa, ya. Tetap ada bagian yang harus kita selesaikan. Contoh lain misalnya, pekerja, Bapak Ibu kalian kerja ya, kerja dari pagi sampai jam 3 atau 4 misalnya. Setelah itu tiba-tiba ada lemburan. Ini lembur ya, jam 4 sampai jam 5 dengan gaji sekian, 2 kali gaji misalnya gitu. Nanti kerja misalnya jam 4 sampai jam 6, nanti tak bayar kayak sehari kerja gitu. Seneng kan? Pegawainya seneng, wah seneng. Tapi kalau kita tiba-tiba datang, Pak, saya tak datang jam 4 sampai jam 6 aja ya, nanti dapat yang bonusnya itu. Perusahaan mau nggak? Nggak mau. Tetap harus bayar apa? Kerja dulu dari pagi sampai jam 4, baru setelah itu jam 4 sampai jam 6 itu bonusnya. Harus dikerjakan yang pagi dulu. Ya, nggak bisa kita datang tiba-tiba minta lemburannya tok. Kan lebih enak, kerja berapa jam dapatnya gajinya sama seperti kerja sehari, kan gitu ya. Nggak mau perusahaan. Kenapa? Harus kerja dulu, baru dapat bonusannya. Oke? Percaya? Dalam hidup kita, cari Tuhan dulu. Utamakan Tuhan dulu dalam hidup kita.
maka bonus-bonus itu akan mengikuti hidup kita. Bonus-bonus itu akan jadi pelengkap dalam hidup kita. Amin. Belajar ya, semakin melekat sama Tuhan, cari Tuhan, utamakan Tuhan dalam hidup ini. Yang terutama dan utama adalah Tuhan dalam hidup kalian. Yuk kita berdoa yuk. Bapa, kami ucap syukur Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sanggup mengerjakan yang terbaik dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Buat mereka semuanya berhasil ya Tuhan. Buat hidup mereka hanya mengutamakan Engkau dalam hidup ini. Biarlah mereka semakin melekat kepadamu, mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami percaya yang terbaik jadi buat setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya Tuhan. Amin.